Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu bersama kami Tata dan saya Tasya. Sebelumnya kita lihat dulu nih siapa aja yang sudah siap beribadah. Hai teman-teman, nama saya Abigail. Saya dari kelas Daud. Saya siap untuk ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Richard dari kelas Rizkia. Saya siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah. Bangkit berdiri, lipat tangan tutup mata, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah membangunkan kami di pagi ini. Dan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan kesehatan kepada kita. Dan hari ini juga Tuhan kita akan memulai ibadah dan kiranya Tuhan memberkati di setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Mari teman-teman, mari kita bersukacita dan menyanyikan lagu Oh Sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Sekarang teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Zulani. Sebelumnya, kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Teman-teman, setelah kita memuji nama Tuhan, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami dalam pujian-pujian tadi. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti supaya kami bisa
mengerti apa yang kita lihat dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini, kalian sudah siap semua? Sudah ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kehidupan seorang raja. Seorang raja yang sombong. Dia saat itu setiap saat ingin dipuji, ingin disembah. Dan akhirnya dia membuat patung emas. Dan pada waktu itu semua dari wakil raja, dari suku bangsa, bupati, ya, dan penguasa-penguasa semua diundang untuk menghadiri acara itu, ya. Dan pada waktu itu termasuk bendahara-bendahara, yaitu dipanggil, ya, hakim, ya, semuanya dipanggil untuk menyaksikan, yaitu menyaksikan patung yang dibuat oleh Raja Nabukadnezar. Dan dia bikin patung pada waktu itu, patung emas, ya, yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Berapa itu kalau 1 hasta? Berapa meter kali 60 berapa? Ya, pada waktu itu. Sesudah dia, pada waktu dia bikin patung, ada seorang yang dipercayakan untuk mereka memberi aba-aba. Kalau patung sudah selesai, orang-orang seluruh jajaran di tempat itu maupun bangsa dan bahasa dikumpulkan untuk menyembah patung itu. Dan saat itu dia katakan kalau nanti ada suara musik, rebana, gambus, ya, lalu musik-musik yang saat itu dikumpulkan semua dibunyikan, mereka harus menyembah. Siapa yang tidak mau menyembah patung itu, maka mereka akan dilempar ke dapur api. Nah, anak-anak, bagaimana kira-kira kalau itu terjadi pada kita? Ya, takut nggak kira-kira? Takut pasti ya. Orang-orang itu akhirnya akan jadi sesudah dengar bunyi, yaitu aba-aba musik, gambus, kecapi, dan semua musik dibunyikan, semua menyembah patung. Semua menyembah patung, ya. Akhirnya pada waktu itu ada beberapa orang Kasdim. Orang Kasdim pada waktu itu dia melihat, menuduh ada orang Yahudi yang tidak menyembah anak-anak, yang tidak mau menyembah patung itu. Akhirnya dia melaporkan kepada Raja Nabukadnezar. Sesudah dia melaporkan, ya Raja, ada orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung ini. Anak-anak, apa yang terjadi? Ternyata yang tidak mau menyembah patung itu 3 orang, namanya siapa? Sadrah, Mesak, Abednego, yang dia tidak mau menyembah patung itu. Sesudah tidak mau menyembah patung, anak-anak, Raja geram lalu dihadapkan oleh raja untuk menghadap raja. Benar, Sadrah, Mesak, Abednego, kamu tidak mau menyembah patung? Ya, dia katakan dia tidak mau menyembah patung. Sesudah tidak menyembah patung, siapa yang tidak mau menyembah patung, dia akan dilemparkan ke dapur api. Lalu di sini dikatakan, anak-anak, di dalam Daniel pasal 3 ayat 14, berkatalah Nabukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kuberdirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebak, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ketika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat
melepaskan kamu ke dalam tanganku. Lalu Sadrah, Mesak, Abednego dengan tangan. Lalu Sadrah, Mesak, Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Kira-kira gimana? Sadrah, Mesak, Abednego nggak mau menyembah patung, anak-anak. Akhirnya pada waktu itu Raja semakin marah. Raja semakin tersinggung. Dia tidak mau menyembah patung yang dia buat. Ya, nggak mau dia. Karena Sadrah, Mesak, Abednego tahu bahwa dia punya Allah yang hidup. Tidak ada Allah yang lain selain Allah yang Sadrah, Mesak, Abednego sembah pada waktu itu. Akhirnya Raja Nebukadnezar marah, geram dia. Disuruh orang-orang untuk menyediakan perapian, dipanaskan 7 kali. Lalu udah dipanaskan, ikat Sadrah, Mesak, Abednego, campakkan di dapur api itu. Anak-anak, pada waktu itu yang membawa ke situ ya, yang menyampak itu orang yang kuat-kuat, orang yang pilihan pada waktu itu ya. Semua pakaian, topi, pakaian dari Sadrah, Mesak, Abednego dilemparkan ke dapur. Apa yang terjadi? Yes. Waktu petugas yang sedang melemparkan Sadrah, Mesak, Abednego baru melemparkan, panasnya di dapur api itu orang-orang pada mati terbakar. Tetapi Sadrah, Mesak, Abednego pada waktu itu justru dia berjalan-jalan di tengah perapian. Apa yang terjadi? Raja melihat pada waktu itu dia melihat bahwa sesungguhnya malaikat Tuhan yang menolong, yaitu Sadrah, Mesak, Abednego. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 8, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya yang melepaskan hamba-hambanya yang telah menurut percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrah, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Anak-anak, dengan demikian Raja Nebukadnezar itu terheran-heran bahwa Allahnya Sadrah, Mesak, Abednego itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sanggup melepaskan dari perapian itu. Dan akhirnya di situ waktu dia melihat Sadrah, Mesak, Abednego pada waktu itu, dia terheran bahwa malaikat Tuhan menolong mereka dan mereka tidak sampai terbakar. Rambutnya pun tidak sampai terbakar. Nah, itu sebabnya kita harus tapi kenapa ini semua terjadi? Karena Sadrah, Mesak, Abednego orang yang taat kepada Tuhannya, kepada Tuhan. Dia nggak mau dipengaruhi untuk menyembah Allah yang lain kecuali hanya Tuhan, Allah yang hidup ya. Demikian juga kita. Anak-anak, mari kita mau seperti Sadrah, Mesak, Abednego. Dia tetap teguh imannya. Dia tidak bisa dipengaruhi ya dengan apa yang ditawarkan oleh raja tadi. Akhirnya raja terkagum-kagum dan dia katakan pada sesungguhnya raja pada waktu itu, terpujilah Allah Sadrah, Mesak, dan Abednego ya.
Karena apa? Dia Allah yang luar biasa sanggup melepaskan dari perapian itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat yang terakhir, lalu raja itu memberi kedudukan kepada Sadrak, Mesak, Abednego, kedudukan yang tinggi. Nah, anak-anak, kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjunjung kita. Tuhan akan mengangkat kita. Begitu pula kalau kita taat kepada orang tua kita, ya. Tuhan ingin kalau kita menjadi anak-anak yang taat, ya. Kalau saat ini situasi yang tidak menentu, ya, musim COVID-19, mari kita taat kepada orang tua, taat kepada mama papa. Setiap nasihat yang sudah disampaikan oleh mama papa kita, ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, ya. Jangan kita nggak beribadah, walaupun ibadah dengan ibadah online. Kita mau supaya Tuhan beracara di dalam kehidupan kita, walaupun kita masih mungkin kita belum besar, ya, masih anak-anak. Justru masih anak-anak itu Tuhan ajarkan kita menjadi anak-anak yang taat. Seperti siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Mari kita mau seperti Sadrak, Mesak, Abednego, menjadi anak-anak yang taat. Akhirnya Tuhan angkat dia menjadi orang yang penting, mendapat kedudukan tinggi, ya. Dan pada waktu itu Raja Nebukadnezar, dia meyakini bahwa Allah Sadrak, Mesak, Abednego, dia sembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau patung itu mati, Allah yang mati. Kita minta nggak bisa, dia punya tangan nggak bisa ngapa-ngapain, punya mulut nggak bisa ngomong. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego punya Allah yang hidup, bisa melepaskan dari perapian itu. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi berkat dan diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi orang penting, ya. Oleh sebab itu, kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ya, mari kita akan berdoa, anak-anak, ya. Kita tetap taat kepada orang tua kita. Kalau kita keluar, ya, apa yang diberitakan orang tua kita, ya. Mari kita tetap taat, ya, taat kepada orang tua. Kalau orang tua menasihatkan, ya, kalau kita keluar rumah, kita harus menjaga kebersihan. Kalau kita pulang pergian, kita cuci tangan. Kalau kita pergi harus pakai masker, ya, untuk menjaga kesehatan. Kalau kita taat, Tuhan akan memberikan kita sehat dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita akan berdoa, ya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian, dan akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya, dan Sadrak, Mesak, Abednego menjadi berkat di tengah-tengah bangsa, dan Sadrak, Mesak, Abednego senantiasa taat kepada perintah Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati bangsa kami, ajar kami taat seperti Sadrak, Mesak, Abednego, supaya kami menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.